Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma wasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Insan ayat yang ke-9. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, harap bertemu dengan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat Al-Insan ayat yang ke-9. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat, ada 2 syarat amal kita insyaallah diterima di sisi Allah. Pertama, tentu dasarnya iman dan ingin berharapnya kepada Allah. Yang kedua, amalan itu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Pertama, kita akan bahas innama nut'imukum, sesungguhnya kami berbagi. Memberi makan di sini adalah bentuk memberikan ekonomi. Liwajhillah, nah gitu dia. Mengharap hanya kepada Allah. Para mufasir memahamkan kata liwajhillah itu satu, harap bertemu dengan Allah. Jadi setiap amalan baik itu kita bertemu nanti dengan Allah. Makanya surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan. Ayat surah Al-Kahfi, surah ayat yang ke-110 gitu. Siapa yang rindu bertemu dengan Allah, maka lakukan amal soleh. Jadi amal soleh itu liwajhillah, karena ingin bertemu dengan Allah di dunia dan bertemu dengan Allah nanti di akhirat. Makanya kita wanti-wanti bapak-bapak, ibu-ibu, jangan nanti berada di rumah Allah tapi tidak ketemu dengan Allah. Ya, sudah berada di masjid tapi tidak ketemu dengan Allah. Ini kan masjid ini rumah Allah. Sudah berada di Makkah di depan Ka'bah tapi tidak bertemu dengan Allah. Ya, ini yang kita khawatirkan. Dia sibuk dengan urusan-urusan dunianya, ya kan?
Yang kedua, liwajhillah itu artinya berharap balasan hanya dari Allah, tidak ada dari manusia. Makanya la nuridu, kami tidak berkeinginan. Apa yang tidak kita inginkan? Jazaa, balasan, imbalan, ya, balas budi, tidak. Jadi kalau kita berbuat baik kepada si A, tidak ada kita harap kebaikan dari dia. Kalau dia mau berbuat baik, itu urusan dia. Kalau kita bantu si fulan, tidak ada kita harap dari dia, ya kan? Balasannya itu dapat. Jadi tidak ada istilahnya itulah manusia tidak tahu diuntung, lah ditolong, gitu ya. Anda pandu guna setiaplah. Ketika awak perlu, anda bisa nolong awak. Ya, berarti kan yang selama ini ada kita harap imbalan-imbalan dari manusia. Wala syukura, tidak pula ucapan terima kasih, Pak. Ada istilahnya jangan kamambale budi lai berterima kasih, saya tidak pandai. Tidak. Kita tidak harap balasan dari manusia, termasuk baik balasan fisik. Nah, itu yang disebut jazaan itu. Dan tidak pula berharap syukura, rasa terima kasih. Tidak, kita tidak butuh, Pak. Mau dah bantu aja. Kalau dia terima kasih itu urusan dia. Kalau dia tidak terima kasih itu urusan dia. Yang urusan kita adalah berbuat baik saja. Kemudian hubungkan dengan liwajhillah. Itu aja itu sebenarnya. Kita yang kita harap itu bertemu dengan Allah, yang kita harap itu balasan dari Allah. Gitu, Pak. Saya ingin sampaikan sedikit Bapak Ibu, karena waktu kita pendek. Abu Bakar itu kan sering memerdekakan budak. Satu kali ayahnya masih hidup, Abu Quhafa namanya, menasihati Abu Bakar, kalau kamu mau memerdekakan budak, pilih yang kuat, yang kue-kue pilih ya, itu merdekakan. Ada dua keuntungannya. Satu, kalau nanti kamu butuh tenaga, bisanya dipakai. Dan kedua, kalau engkau diganggu oleh orang kafir Quraisy, di budak yang engkau merdekakan itu kuat, bisanya nyoke amankan gitu, nyo bantu, nyo tolong. Lalu Abu Bakar menjawab seperti ini, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan. Wa ma li ahadim indahu min ni'matin tujza. Manusia itu tidak ada memberikan nikmat. Jadi tidak ada nikmat yang dari manusia yang harus saya balasi. Jadi walaupun berbuat baik, bukan nikmat dari kita, Pak, yang harus orang membalas kepada kita. Yang saya harap itu adalah dari Allah. Lalu teringatlah janji Allah, fasanu yassiruhu lil yusra. Maka Allah berjanji akan mudahkan orang-orang yang berbuat baik itu ke jalan kemudahan. Jalan kemudahan itu surga. Itu saja, Pak. Jadi tidak yang lain gitu. Nah, kalau seandainya ada sedikit saja harapan kepada makhluk, nah Allah kan tahu, Pak, ya kan? Allah tahu itu mungkin apa yang terlintas dalam hati kita. Mari kita renungkan surah Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kami hadapkan segala amal mereka yang mereka kerjakan. Jadi seadunya amalan awak kerajaan kini gua adipacalian kawak ku amalmu. Karena dulu ada terselip kepentingan dunia, ingin dibalas orang, ingin memanfaatkan ini, faja'alnahu haba'an mansura. Itu yang paling kita takutkan. Setelah kami perlihatkan amalnya, ini dulu kamu bantu,
ni kamu tolong, ini ada musibah kamu bantu, ni kamu bantu semuanya. Kau amalnya. Karena dulu terselip kepentingan dunia. Allah kan tahu tuh Pak. Kita yang tak tahu kan. Allah tahu. Lalu kata Allah, faja'alnahu haba'am mansura. Lalu kami jadikan amal mereka itu seperti debu bertebangan. Berbahaya enggak itu Pak? Nyu nampak dia awak membantu anak yatim ado, membantu orang miskin ado, membantu iku ado, orang kebakaran dibantu, tapi karena ada kepentingan dunia, ya kan, yang pribadinya mungkin politik lah, mungkin kekuasaan lah, mungkin jabatan lah, macam-macam lah gitu ya. Gitu. Maka itu wa qadimna ila ma'amilu min amalin. Kami lihatkan kepada dia tentang apa yang dia kerjakan, lalu kami jadikan amalnya itu seperti debu yang bertebangan. Nah, ada ayat yang lain Bapak Ibu, surat Ibrahim ayat 18, debu bertebangan itu Pak, kok kipe angin kok lambe Pak, atibu angin badai, atau diambuang debu itu kate, apa bantuannya kira-kira? Angin badai gadang tu diambuang abu tu kate, anyo pupuh di angin badai tadi. Seperti itulah berterbangnya amal ibadah yang tidak karena Allah. Maka itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, biarlah gadang amal awak asalai karena Allah. Daripada ketek ndak lo karena Allah kan lebih rencak gadang dari ya kan. Biarlah besar amal awak asalai karena Allah. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.